Petugas gabungan Pemkot Jakarta Timur dan TNI Polri menutup 2 akses masuk hutan kota Cawang di Kecamatan Makassar yang diduga menjadi tempat asusila sesama jenis pada malam hari. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi serta minuman keras. Penutupan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum. Pemkot Jakarta Timur menyebut akan menata kawasan tersebut dengan memasang lampu serta memperbaiki pagar agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul pada malam hari. Ada dua titik yang hari ini kita coba tutup secara permanen dengan melakukan pengecoran, bekerjasama dengan Sudin Pertamanan. Lalu setelah itu akan ada penopingan dan perapian taman supaya fungsinya bisa lebih maksimal. Lalu dengan teman-teman Bina Marga akan ditambah penerangannya supaya aktivitas di sini juga terlihat dari luar. Selain itu, aparat gabungan juga akan melaksanakan patroli malam secara rutin untuk mencegah penyalahgunaan taman pada malam hari. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP meminta keluarga kaya memilih skema beasiswa parsial funding atau pembiayaan separuh. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 11 Primus mengkritik keras penerimaan beasiswa LPDP tak transparan. Tidak ada larangan orang kaya atau mampu mengambil beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Namun, Direktur Utama LPDP Sudarto mendorong pelamar dari keluarga kaya mengambil beasiswa LPDP parsial supaya anggaran beasiswa bisa dialokasikan untuk pelamar berlatar belakang prasejahtera yang lebih membutuhkan. Imbauan tersebut disampaikan setelah banyaknya protes dari masyarakat karena sejumlah penerima beasiswa LPDP berasal dari keluarga kaya. Khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarga yang mampu, kami buka kesempatan partial funding. Partial funding artinya ya ini himbauan kalau bapak ibu mampu, milihlah yang bukan full funding tapi yang partial funding. Di mana 50% dari LPDP, 50% dari Anda sendiri gitu ya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI bersama Eselon 1 Kementerian Keuangan September 2025, anggota DPR RI Komisi 11 Primus Justisio menyoroti sejumlah persoalan di LPDP yang perlu segera dibenahi. Di antaranya seleksi LPDP yang dinilai terlalu rumit, kemudian persyaratan yang dinilai berbelit dan kurang terbuka, hingga transparansi data penerima beasiswa. Kalau persyaratan utamanya harus pintar, betul Pak. Tapi pintar dengan, pertama harus ekonominya yang kurang Pak. Kalau dia kemampuannya itu kurang, di bawah standar sedikit. Pilihannya tapi ekonominya tidak mampu sama orang yang di atas standar tapi dia punya kemampuan, ya jangan Pak. Saya rasa ini harus dirubah Pak. Gitu loh. Malulah Pak, anak-anak orang kaya mendapatkan LPDP. Malu anak-anak pejabat mendapatkan LPDP. Ini penting. Sekarang kalau saya tanyakan sama Pak Darto, dari seluruh yang mendapatkan LPDP itu, apakah itu clear? Apakah itu clean? Tidak ada nepotisme? Tidak ada akses menuju sana dari pejabat-pejabatnya, dari relasinya, dari kolehannya, dari pejabat mana, kementerian mana? Saya rasa itu juga sulit dijawab kan Pak. Saya bukannya mau menuduh, tapi itu yang dirasakan masyarakat. Saya cuma menampung, sekarang saya bicarakan. Dalam kesempatan tersebut, Primus tidak hanya mengkritik, namun juga memberi masukan agar LPDP membuat terobosan baru dalam skema beasiswa. Hal ini perlu dilakukan supaya beasiswa paling bergengsi di Indonesia tersebut tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah lulus, alumni beasiswa LPDP dituntut berkontribusi. Dari 27.883 alumnus LPDP, 40,49% memilih berkontribusi sebagai tenaga pendidik hingga peneliti. Dari 27.883 alumnus LPDP, sebanyak 65,46% berkontribusi di sektor publik. Di antaranya 40,49% bekerja sebagai tenaga pendidik hingga peneliti.
Sementara 24,97% berkontribusi menjadi ASN serta anggota TNI dan Polri. Sementara itu, sebanyak 34,54% mayoritas alumni penerima beasiswa LPDP memilih berkontribusi di sektor private. Di antaranya 25,49% berkontribusi di perusahaan swasta. Sementara sisanya atau sekitar 3,62% memilih berkontribusi di BUMN, BUMD hingga bergabung di LSM atau NGO. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, Sudarto, peringatkan para alumni beasiswa LPDP untuk patuh menyelesaikan pengabdiannya usai menempuh pendidikan. Pun tengah mempertimbangkan kemungkinan mengungkap nama para alumni penerima beasiswa LPDP yang tidak menjalankan kewajibannya mengabdi di Indonesia. Berdasar data per 31 Januari 2026, terdapat 36 alumni yang diduga melakukan pelanggaran dan masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, 8 orang lain telah terbukti tak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia dan dikenakan sanksi pengembalian dana. Terkait hal tersebut, selain mempertimbangkan sanksi publikasi nama, LPDP juga melakukan pembenahan sistem tracer atau memantau alumni dan kriteria kontribusi. Ini adalah momentum bagi kami untuk melakukan penyempurnaan, baik itu regulasinya, baik itu sistemnya, ya, baik itu kriteria kontribusi tadi, ya, dan juga bagaimana kita bisa benar-benar memberikan tadi sanksi yang lebih tepat. Kasus pungutan liar dilakukan Pak Ogah meresahkan sopir truk di Grogol, Jakarta Barat. Pelaku berkomplot kerap memaksa meminta sejumlah uang pada korban. Di sini guys banyak banget pungli yang ngambilin duit giliran. Aksi pungutan liar dilakukan Pak Ogah kepada pengemudi truk yang melintas di ruas Jalan Raya Latu Menteng Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku meminta uang secara paksa kepada pengemudi truk yang tengah terjebak kemacetan. Petugas Satpol PP melakukan penangkapan meski pelaku berkelit namun tetap ditangkap. Para pelaku dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.